Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 312 Anda memaksanya. Lin Chong yang sekarang tersiksa dengan sangat menyedihkan. Rambutnya dibuat mirip seperti sarang ayam, dan dia dipukuli sampai hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Dia ditahan di udara oleh Chu Feng yang mencengkeram lehernya dan dia berjuang dengan menyakitkan, namun dia tidak berdaya untuk melarikan diri. Conger. Setelah melihat Lin Chong, wajah yang paling berubah tidak lain adalah Lin Moli. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata dengan keras, "Chu Feng, cepat lepaskan congerku atau aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping." "Oh." Aku bertanya, "Tuan Istana, siapa yang kau takuti sekarang? Jika aku tidak melepaskannya, kau akan memotong mayatku menjadi 10.000 bagian, tetapi jika aku melepaskannya, tidakkah kau akan membelah mayatku dengan 5 ekor kuda?" "Sial, aku bahkan belum pernah melihatmu sebelumnya, tetapi kau malah mengatakan bahwa aku mencoba membunuhmu. Kau memberi perintah untuk membunuhku, bahkan tidak membiarkan orang-orang yang berhubungan denganku pergi. Pada akhirnya, aku muncul di hadapanmu sekarang, dan sialan, kau masih mengatakan omong kosong seperti itu. Aku akan mengatakan ini kepadamu. Jangan banyak bicara omong kosong, dan biarkan saudaraku Qi Feng yang pergi atau aku akan menguliti anak sampahmu hidup-hidup." Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya. Belati itu bersinar dengan cahaya dingin dan sangat tajam. Chu Feng mengambilnya dari kamar tidur Lin Chong saat dia melewatinya. Untuk menakut-nakuti orang, benda ini lebih berguna daripada busur 100 transformasi yang bisa dipadatkan Chu Feng kapan saja. "Beraninya kau." Melihat itu, wajah Lin Moli yang sangat memanjakan Lin Chong langsung berubah sangat ketakutan dan dia mengancam dengan teriakan marah. Aku tidak berani. Lihat dengan jelas. Lihat apakah aku berani atau tidak." Namun Chu Feng hanya mendengus dingin dan setelah itu, lengannya tiba-tiba jatuh. Belati di tangannya berubah menjadi sederet cahaya putih dan melesat melewati tangan Lin Chong. "Ah, gelombang, gelombang, gelombang." Setelah melesat lewat, Lin Chong langsung berteriak memilukan seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong karena 3 jarinya telah dipotong oleh Chu Feng. Rasa sakit itu membuat kepalanya penuh dengan keringat, dan air mata serta ingusnya juga mengalir keluar karena dia yang berdiri di atas tidak pernah merasakan sakit seperti itu. "Chu Feng, aku akan membunuhmu." Adegan itu tidak membuat Lin Moli marah begitu saja. Wajah tuanya berubah ungu karena marah, dan wajahnya berharap bisa memakan Chu Feng hidup-hidup. "Apa katamu?" Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Chu Feng tersenyum dingin dan pedangnya menebas lagi. Kali ini, dia memotong 2 jari Lin Chong yang tersisa. Ah, gelombang, 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 gelombang. Pada saat itu, suara Lin Chong bahkan lebih keras dan sambil terisak-isak, dia berteriak ke arah Lin Moli, "Ayah, cepat lepaskan senior Qi atau anakmu, aku akan disiksa sampai mati olehnya. Lepaskan dia. Bebaskan Qi Feng Yang." Melihat putra kesayangannya dalam kondisi yang menyedihkan dan menyakitkan seperti itu, hati Lin Moli semakin sakit dan dia segera memerintahkan pembebasan. "Tidak, dia tidak bisa dibebaskan." Yan Yang Tian segera berteriak, "Apa yang kukatakan ini berlaku. Aku bilang lepaskan dia. Cepat lepaskan dia." Lin Moli juga marah. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada putranya. Tentu saja, para pengawal istana Pangeran Qilin tidak berani menentang niat Lin Moli. Mereka buru-buru melepaskan tali Qi Feng Yang dan menyeretnya turun dari bawah guilotin. "Menjauhlah dari panggung hukuman." Chu Feng berteriak dengan marah. Lin Moli yang sangat takut bahwa putranya akan disakiti tidak berani bersikap lambat. Dia segera memerintahkan semua orang di panggung hukuman untuk pergi dan dia sendiri juga segera meninggalkan panggung hukuman. Baru setelah semua orang menjauh dari panggung hukuman dan dirinya sendiri, Chu Feng memegang Lin Chong dengan satu tangan dan tiba di panggung hukuman. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar bisa merasakan betapa lemahnya Qi Feng Yang. Dapat dilihat bahwa selama beberapa hari ini, dia tidak mengalami sedikit pun siksaan. Setidaknya, Qi Feng Yang saat ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan tempur yang tersisa. "Saudaraku, adikmu, aku, datang terlambat." Chu Feng membantu Qi Feng Yang berdiri dan wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Ho, dasar bocah sialan, aku tahu kau akan datang, tapi sekarang bukan saatnya untuk berpura-pura seperti itu. Karena kau sudah datang, kau harus membawaku keluar hidup-hidup atau bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu." Qi Feng Yang sangat lemah, tetapi dia sangat senang karena setidaknya itu berarti bahwa dia tidak membantu Chu Feng dengan sia-sia sebelumnya. Bahwa dia, Qi Feng Yang, tidak memilih orang yang salah. "Jangan khawatir. Bahkan jika kau menjadi hantu, kau punya aku, adikmu, yang akan ikut denganmu." Chu Feng tersenyum tenang, lalu tatapannya menjadi sangat tajam. Dia pertama-tama mengamati kerumunan, lalu tatapannya tertuju pada Yan Yang Tian yang berdiri di udara dan dia berkata dengan keras, "Minggir. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Namun, Yan Yang Tian tidak bergerak sama sekali. Dia menjaga posisinya dan niat membunuh memenuhi tatapannya. "Sudah kubilang, minggir."
Melihat itu, Chu Feng tidak punya belas kasihan. Dia mengangkat tangannya, meraih lengan Lin Chong, lalu memutarnya ke belakang. Dengan sekali hentakan, lengan Lin Chong berubah menjadi bentuk V. Ah, gelombang-gelombang sialan Yan Yang Tian, cepat enyahlah. Lin Chong meringis kesakitan dan dia mengumpat dengan marah dan keras. Yan Yang Tian, bergerak. Ini perintah. Pada saat yang sama, Lin Moli yang mencintai putranya dan sangat cemas juga meraung ke arah Yan Yang Tian. Menghadapi sikap Lin Moli yang memaksa, Yan Yang Tian mengerutkan kening dan dia terjebak dalam situasi yang sulit. Namun pada akhirnya, dia tetap bekerja sama dan tidak hanya menarik kembali tekanan penyegelannya, dia juga dengan patuh mundur ke samping. Melihat itu, Chu Feng menopang Qi Feng Yang dengan satu tangan, dan memegang erat Lin Chong dengan tangan lainnya. Setelah itu, cahaya bersinar di bawah kakinya dan dengan desiran, dia melesat keluar seperti meteorit. Dia berlari dengan liar menuju cakrawala di kejauhan, dan arah yang dia tuju adalah lembah 100 lengkungan. Ingin pergi, tidak akan semudah itu. Pada saat yang sama, Lin Moli dan Yan Yang Tian hampir bergerak pada saat yang sama dan kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada Chu Feng saat mereka mengejarnya. Ya Tuhan, Chu Feng benar-benar menyelamatkan Qi Feng Yang dengan kekuatannya sendiri. Anak ini punya nyali yang besar hingga bisa menutupi langit. Tapi dalam hal itu, dia bisa berjalan di udara dengan kultivasinya, jadi mungkinkah dia mendapat warisan dari Imperial Sky Sage? Setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, tempat sidang yang awalnya sunyi senyap langsung berubah menjadi gempar dan semua orang tercengang oleh pemandangan yang baru saja terjadi. Chu Feng, seorang pemuda yang baru berusia 16 tahun, dengan berani menerobos masuk ke tempat hukuman di Istana Pangeran Qilin, dan dengan kekuatannya sendiri, ia mengambil Qi Feng Yang dari tangan dua ahli alam surga, penguasa Istana Pangeran Qilin, Lin Moli, dan kepala sekolah Ling Yun, Yan Yang Tian. Itu hanya terdengar seperti legenda. Meskipun Chu Feng memang mengandalkan cara-cara khusus untuk melakukan semua itu, tetapi akal budi, keberanian, kekuatan itu tidak bisa ditemukan pada banyak orang. Jadi, hal itu menyebabkan banyak orang pada saat itu tidak merasa bahwa Chu Feng melakukan kejahatan. Sebaliknya, banyak orang menunjukkan kekaguman. Terutama generasi muda. Beberapa bahkan mengidolakannya karena tindakan Chu Feng saat ini adalah sesuatu yang mereka impikan untuk dilakukan, tetapi tidak berani dan tidak dapat melakukannya. Saat orang-orang merasa terkejut atas berbagai hal yang dilakukan Chu Feng, dia berlari di udara untuk menyelamatkan diri. Saat dia berlari, dia berteriak ke arah Yan Yang Tian yang semakin dekat, "Jika kamu terus mengikutiku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh Lin Chong? Bunuh! Ayo bunuh!" Yan Yang Tian tidak takut, dia bahkan mengejeknya dengan kata-kata dingin. "Lin Moli, suruh dia mundur atau aku akan membunuh anakmu di sini." Chu Feng tahu bahwa Yan Yang Tian tidak peduli dengan hidup dan mati Lin Chong, jadi dia mengalihkan pandangannya ke arah Lin Moli yang berada di belakang Yan Yang Tian. "Tuan rumah, jangan merasa terancam oleh anak ini. Hari ini, dia tidak boleh bisa melarikan diri atau masalah di masa depan tidak akan pernah berakhir." Pada saat itu, yang terjadi bukan hanya kematian putramu, tetapi seluruh klan. Melihat itu, Yan Yang Tian juga cepat mendesak, dan sambil berbicara, dia terus mendekati Chu Feng. Bersamaan dengan itu, tekanan dari alam surga yang mengerikan juga mulai secara diam-diam menyelimuti Chu Feng. Setelah mendengar nasihat Yan Yang Tian, bahkan Lin Moli mulai ragu-ragu. Meskipun putranya yang berharga itu penting baginya, jika ia membandingkan putranya dengan seluruh istana Pangeran Qilin, keputusan itu sebenarnya tidak sulit untuk dibuat. Melihat Lin Moli sudah terguncang dan Yan Yang Tian mengejar tanpa henti, alis Chu Feng berkerut erat dan dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jadi, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk berubah menjadi menyeramkan dan sentuhan ketegasan melintas di tatapannya. Dia meraih Lin Chong dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Setelah itu, lapisan-lapisan kekuatan yang mendalam terus mengalir dari telapak tangannya dan dia berkata dengan ganas kepada Yan Yang Tian dan Lin Moli. "Kalian berdua telah memaksaku melakukan ini. Hari ini, sebaiknya kalian tidak membiarkanku melarikan diri atau bahkan jika kalian bersembunyi di ujung langit atau sudut lautan, di masa depan, aku akan tetap membunuh kalian berdua." Saat berbicara, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya dan kekuatan misterius yang mengerikan mengalir ke tubuh Lin Chong. Tubuhnya membengkak semakin besar, dan akhirnya, dengan ledakan besar, Lin Chong berubah menjadi kabut darah yang melayang di udara.